Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Ini kaitannya dengan kiat berinteraksi di pasar. Di sini di kitab aslinya di halaman 405 tentang awalnya di sini adalah an-nahyu 'anil ghish. Kemarin kita sudah bahas tentang an-nahyu 'anil ghish. Dan kita masuk sekarang pada al-hathu 'ala tabkiri fi talabir rizqi, yaitu anjuran untuk bersegera pagi-pagi itu jemput rezeki. Jadi an Sakhrin al-Ghamidi qala Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dari sahabat Sakhr bin al-Ghamidi, As-Sakhr al-Ghamidi, qala Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah barik li ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku. Li ummati fi bukuriha, di pagi hari. Pagi hari itu bukur, itu mubakir, itu di awal pagi, Mas. Makanya kalau misalnya ada orang yang bangun itu mesti telat, mau berangkat usaha itu juga telat, itu usahanya nggak berkembang. Tapi kalau semenjak pagi, dengan izin Allah Azza wa Jalla, itu akan menjadi barokah. Dan Syekh Shalih Al-Masyari rahimahullah pernah memberikan nasihat, ibda yaumaka bil Quran satanjah. Saya pernah mengatakan, mulailah harimu itu dengan Al-Quran. Engkau itu akan beruntung. Engkau akan beruntung. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya kapan mulainya? Ketika pagi hari. Pagi hari kita memulai dengan Al-Quran, itu Masya Allah. Makanya yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran itu pada pagi hari. Mengkaji Al-Quran itu pada pagi hari. Itu barokahnya Masya Allah. Nah, begitu juga memulai usaha apa saja itu pada pagi hari. Makanya kalau dulu ketika mengenal orang-orang Jakarta itu memulai, Mas, masuk kerjanya berapa? 8:30, 9:30, 10. Ya. Karena apa? Macet katanya. Karena macet. Mulai segitu, nanti pulangnya sore hari menjelang malam, maghrib atau sebelum isya pulang baru, dan sampai rumah jam 10-an. Itu setiap hari seperti itu, Masya Allah. Habis waktunya di jalan, dan itu pun dalam keadaan tidak kemudian menyibukkan dengan yang manfaat, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan yang lainnya. Makanya di situ ada ketentuan, kalau kita enggan untuk menyibukkan dengan yang manfaat, pasti kita disibukkan dengan yang tidak manfaat. Maka ketentuannya apa, Mas? Kita harus menyibukkan diri dengan yang manfaat agar kita tidak disibukkan dengan yang tidak manfaat. Kalau sekarang misalnya ya Pak Sigit nggak datang ke kajian ilmu misalnya, Allah barik, itu nanti kepikirannya, wah saya mau ini mau itu. Itu belum tentu juga jauh lebih manfaat daripada duduknya Pak Sigit untuk menuntut ilmu syar'i. Banyak yang seperti itu. Makanya kontekstual, kenapa itu mubakir, Mas? Ini sama halnya dengan kontekstual. Apa bedanya orang menuntut ilmu dari orang awam dan orang yang harus menuntut ilmunya terus menerus? Orang awam itu belajarnya tentang halal dan haram. Orang yang menuntut ilmu syar'i, benar-benar ingin menuntut ilmu syar'i dengan yang kuat, itu adalah harus bisa membedakan mana yang utama dan mana yang lebih utama lagi. Bukan masalah halal dan haram. Jadi membedakan, Pak Sigit bisa membedakan mana yang lebih utama, duduk di majelis ilmu ini
atau ketemu sama teman-teman reuni untuk membahas masalah-masalah yang kontemporer sekarang misalnya, ya kan? Ini contoh saja, ya, contoh saja. Nah, ini tentang dianjurkan berpacu mencari rezeki. Kemudian setelah itu difahami kaitannya kenapa disebutkan dalam Kitabul Buyu ini tentang ma yaqulu in idza dakhala suq. Apa yang harus diucapkan ketika masuk pasar? An Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yadkhulu as-suqa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa bana lahu baitan fil jannah. Di sini jelaskan tentang hadisnya dihasankan. Dan penjelasan tentang masuk pasar ini, nah, ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Ibnu Majah, dan Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Karena sebutannya ada riwayat-riwayat yang saling menguatkan di situ. Walaupun awalnya itu hadisnya dhaif, tapi karena riwayat-riwayat satu sama lain saling menguatkan bisa mengangkat derajat itu menjadi hasan. Nah, sekarang doa itu, ya, doa itu tentang untuk berdoa. Doa, ya, tadi tentang hadis tadi dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika hendak masuk pasar. Kata-kata di sini sebutannya hina yadkhulu suqa, ketika hendak masuk pasar. Ketika hendak masuk pasar, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair kullu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doanya sampai itu saja. Jadi apa bedanya dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Di situ ada tambahan wa huwa hayyun la yamut. Nah, di sini ada kata-kata wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahannya di situ. Nah, sehingga di sini orang yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya seluruh kerajaan, walahul hamdu, baginya seluruh pujian, yuhyi wa yumit, Allah zat yang menghidupkan dan Allah zat yang mematikan, wa huwa hayyun la yamut, Allah itu maha hidup, tidak mati, biyadihil khair, di tangannya semua kebaikan, kullu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah menguasai segala sesuatu. Ini menunjukkan bahasanya ketika orang seperti itu, maka akan ditulis baginya 1 juta kebaikan. Alf kali alf, 1000 kali 1000, 1 juta. Kemudian dihapus baginya 1 juta kejelekan. Serta di sini dalam lafadznya lainnya adalah mengangkat dia 1 juta derajat. Ya. Dan juga bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk amalan sepele tapi pahalanya
banyak sekali. Nah sekarang Anda mau tanya kepada antum Mas. Bismillah. Apakah ketika antum itu masuk minimarket kayak Alfa, kayak Indomart dan seterusnya itu antum harus doa seperti ini? Gimana? Kenapa? Pasar juga. Ahsan, Allah barik. Nah, pasar di sini suq itu adalah makan, ya, bai' wa syira, tempat jual beli. Itu termasuk pasar. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saking dia menjaga dirinya ketika akhad Nabi SAW bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Ketika Nabi SAW itu mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi', ya. Ketika Sa'ad bin Rabi' saat itu adalah indil mal, ya. Sa'uqassim laka nisfi wa nisfu lak. Aku akan membagi hartaku. Aku itu punya harta banyak. Aku akan membagi hartaku itu setengah buatku, setengah buat. Dan juga Sa'ad bin Rabi' punya 2 istri. Sa'utallik ihdahuma fatakhtar masyid. Aku akan menceraikan salah satunya, engkau tinggal pilih. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf saat itu? Tidak menganggap itu sebagai bagian untuk penolakan yang menyakitkan, tapi beliau mengalihkan pembicaraan dengan apa? Dullani ala suq. Tunjukkan di mana ada pasar di sini. Aku pengen dagang. Ini menunjukkan apa? Abdurrahman bin Auf tidak minta pekerjaan, tapi tunjukkan aku ini usaha untuk di pasar. Ini bagian dari ifah di situ. Bagian dari apa? Menjaga kehormatan. Tidak apa? Tidak minta-minta. Tapi beliau minta apa? Informasi. Di mana pasarnya? Tunjukkan mana pasarnya. Bukan kemudian apa? Bu, saya ya minta ini punya. Enggak. Dan saat itu Abdurrahman bin Auf tidak pernah meminta kepada siapapun. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu di situ, karena Sa'ad bin Rabi' itu langsung all out, karena saking imannya beliau kepada Rasulullah SAW yang mempersaudarakan Rasulullah SAW. Maka di sini apa? Ada bentuk kepercayaan yang dahsyat dari Sa'ad bin Rabi'. Nah, oleh karena itu beliau bisa langsung all out, bagi hartanya, bagi istrinya bahkan kalau mau. Tapi Abdurrahman bin Auf itu menolak itu semuanya karena ingin menjaga izzah, kemuliaan dirinya. Nah, dan ini pun dari kisah ini, dari kisahnya Abdurrahman bin Auf tentang pasar ini menunjukkan bahwasanya menjadi pedagang di pasar itu bukan terlarang, bahkan dianjurkan, manakala mengetahui tentang ahkam kaifa nata'ammal ma'as-suq. Bagaimana kita itu berinteraksi dengan pasar? Salah satunya adalah tadi baca doa. Nah, begitu juga sebutannya tentang apa? An Qais bin Abi Ghazwah. Atana Rasulullah SAW wa nahnu fi suq. Faqala inna hadhihi suqa yukhalituha lagwu wa halifun fasubbuha bisadaqatin. Fasubbuha bisadaqatin. Dari Qais bin Abi Ghazwah, Rasulullah SAW itu datang kepada kami, sedangkan saat itu nahnu fis suq. Jadi para sahabat saat itu di mana? Di pasar. Dan ini menunjukkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikhwanuna al-ansar wa muhajirin haula'il masghulun bis suq. Saat itu kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu paling banyak menghafal hadis? Karena saat itu saudara-saudaraku dari Ansor dan Muhajirin mereka berada di pasar. Wa ana ma'a Rasulillah SAW, dan aku bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa mulazamah, ya, istilahnya mengiringi orang-orang soleh
ini tidak kenal waktu dan tempat. Kapanpun kita bisa berinteraksi dengan mereka, itu adalah bagian dari keberuntungan yang sangat. Maka kalau ada kita bisa bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang punya ilmu, jangan disia-siakan. Datangi mereka, bertanyalah kita kepada mereka, karena di situ ada keberkahan. Sebagaimana keberkahannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan kurun waktu kurang dari sahabat-sahabat yang lainnya dalam masuk Islamnya. Dikatakan ketika perang Khaybar pada tahun ke-7 Abu Hurairah masuk Islam. Tapi begitu dia masuk Islam, beliau menjadi perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kok bisa? Salah satunya itu alasannya, para orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin sibuk dengan pasar, sedangkan aku bersama Rasulullah SAW. Seperti itu, Mas. Makanya di sini Nabi SAW ketika mendatangi, wa nahnu fisuq, kami saat itu sedang di pasar. Faqala, Nabi SAW bersabda, inna hadhi suqa, sesungguhnya pasar ini yukhalituha allahu. Ini tempatnya di sini bercampurnya hal-hal yang sia-sia, yang menyibukkan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, wa halifun, dan sumpah. Sama halnya dengan mengatakan orang jualan, misalnya jualan, ini Mas ini HP-nya bagus, nggak pernah jatuh dan seterusnya, ini saya jamin buat jenengan harga paling murah, ya kan? Padahal ketika dia jual yang lainnya juga lebih murah lagi. Tapi waktu itu dia berani untuk bersumpah untuk ini yang paling bagus, ini paling murah. Ya. Begitu juga Pak, wa fasubbuha bisodaqatin, maka subbuha, padamkanlah, istilahnya hal-hal yang merusak dari pasar itu dengan apa? Dengan sedekah. Makanya orang yang kalau mau jualan di pasar agar menjadi barokah apa yang didapatkannya dari pasar, banyak-banyaklah sedekah. Maka kita bisa lihat, Mas jualannya di mana? Di pasar. Tapi dari tahun ke tahun jualannya itu dan kapasitasnya itu saja, tidak ada peningkatan. Sedangkan al-barakatu, ya, subutul khair wa nama'uhu, barokah itu arti barokah. Tadi dikatakan burika ummati fi bukuriha. Nabi SAW menjelaskan tentang apa tadi? Tentang hadis yang di awal, umatku itu diberikan keberkahan pada pagi harinya, fi bukuriha. Keberkahan di situ adalah subutul khair wa nama'uhu, tetapnya kebaikan dan terus berkembang. Nah, sekarang kalau kebarokahan yang ada di orang-orang yang pasar, tiap tahun jualannya satu pandan pisang. Sudah bertahun-tahun ibu itu jualannya hanya sepandan, artinya ya ukurannya itu saja. Pisang itu saja. Tahunan. Kok nggak naik-naik? Tandanya apa, Mas? Kurang sedekah. Kurang sedekah. Sekiranya dia itu Allah mudahkan untuk sedekah, mana qasad sedekah min malin. Harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Sedekah apapun, harta itu nggak akan berkurang. Nggak akan berkurang. Nah, makanya disebutkan di sini fasubbuha bisadaqah. Kalau orang itu menginginkan terlepas dari efek negatif pasar, maka dia harus banyak sedekahnya. Harus banyak sedekah. Kemudian disebutkan di sini ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Nah, tempat yang ya paling Allah cintai itu adalah masjid, dan yang paling, negeri yang paling atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah pasar-pasarnya. Maka janganlah menjadi orang yang datang lebih awal di pasar dan yang paling akhir keluar dari pasar. Bukan. Tapi di sini tentang pasar ini harus kita ya menolak efek negatifnya dengan cara banyak sedekah. Sedekahnya salah satunya
Misalnya, contoh sodakoh yang murah. Dari kajian-kajian ilmu yang didapati selama ini, bikin selebaran, doa mau makan, fotokopi, kirim. Ketika ada orang yang beli barang dagangan kita, ini Mas, hadiah buat saya, hadiah dari saya buat jenengan, buat Anda. Apa ini? Ini tentang doa mau makan, doa ketika mau makan, cuma baca bismillah saja ya. Tangan kanan sambil duduk, itu Masya Allah pendek, tapi bisa jadi itu mengena. Karena apa? Di situ adanya keinginan kita untuk menyebarkan ilmu, dan dengan seperti itu bisa jadi barokah dari barang dagangan yang kita jual itu banyak sekali. Begitu juga apa? Melihat ada orang-orang yang tidak punya. Makanya tentang sodakoh itu yang paling dahsyat itu adalah sodakoh dari apa? Juhdul mukil. Dia sebenarnya butuh, tapi dia juga sodakoh. Masya Allah di sini. Ya, inilah yang seharusnya orang-orang pasar, orang-orang yang kerjanya di pasar ini faham. Begitu juga sodakoh dengan apa Mas? Dengan ucapan baik, mengingatkan waktu sholat. Ayo mas, udah sholat, kita sholat dulu. Seperti itu, Masya Allah. Itu jarang di pasar-pasar kita, jarang sekali adanya mengingatkan kebaikan, mengingatkan. Begitu juga kalau ada orang di pasar itu yang dahsyat untuk apa Mas? Bekerja keras membunyikan sound system tentang lagu, tentang apapun yang sifatnya di situ melalaikan dari zikir kepada Allah Azza Jalla. Kenapa antum tidak memasang juga kaitan dengan murotal agar antum dengarkan, ataupun nasihat-nasihat dari para asatidz kita, masyayikh kita, sifatnya di situ nasihat agar orang itu mendengarkan, dan bisa jadi hidayah itu didengarkan dari lewat yang seperti itu. Masya Allah. Makanya menggabungkan kebaikan-kebaikan di pasar itu banyak sekali jalannya. Tapi terkadang ada yang dimudahkan, ada yang masih dalam kondisi berkesulitan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ketika kita masih di pasar. Dan sesungguhnya ini aspek yang paling dahsyat dari orang yang masuk pasar Mas. Kenapa Mas? Karena dia meyakini sesungguhnya ketika dia masuk pasar, dia sudah merealisasikan tentang apa Mas? Tentang tauhidnya dia, mengutarakan tentang ikrar dia tentang apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang dia itu menjual 1 kilo, yang dijual benar-benar 1 kilo, bukan setengah kilo diumpetin. Allahu Akbar. Ini terjadi banyak. Begitu juga Pak, dahsyatnya orang-orang yang mengumpat, mencaci maki di pasar, sumpah serapah, berbohong, berdusta di pasar, semuanya ngefek Mas. Ustadz, saya di pasar nggak ngapa-ngapain kok Ustadz, nggak ngapa-ngapain, betulan Ustadz. Ana cuma di pasar, dagangan ini loh, dagangan saya sederhana, saya jual tempe dan tahu. Iya, sahih. Tapi ketika saat itu ada sami wal mustami'. Ada sami itu orang yang mendengar tidak sengaja. Mustami itu orang yang sengaja mendengar. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Ketika orang itu dia itu sengaja mendengar, apalagi dia mendengar musik, mendengar celotehan orang-orang yang di situ tidak membawa kepada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kaitannya dengan apa? Hatinya akan ghaflah, akan lalai. Maka yang seperti itu mengerikan. Ya. Makanya disebutkan di surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'u lagwa
a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nattaqil jahilin. Di situ jelaskan di surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'u lagwa, kalau kalian itu tidak sengaja mendengar lagwa, ya, lagwa itu adalah apapun yang sia-sia, yang menghambat dari kebaikan, itu lagwa. Wa a'radu anhu, dan berpaling darinya. Wa qalu lana, dan mereka berkata kepada kami, a'maluna, ini adalah amalan kami. Kemudian walakum amal, dan bagi kalian amalan kalian. Ya. Kemudian di sini salamun alaikum la nabtagil jahilin. Kesejahteraan tercurah kepada kalian, la nabtagil jahilin. Kita tidak mau, istilahnya apa? Berinteraksi dengan orang-orang jahil. Tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang senantiasa tiap harinya itu hanya nyetel musik, itu coba antum dengerin murotal, gak mau mereka. Hatinya keras, Mas. Hatinya keras. Hatta mendengarkan nasihat sebentar saja, hanya kurang dari 1 menit, udah gak betah. Kenapa? Hatinya penuh dengan tadi perbuatan maksiat, kezaliman pada dirinya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada bedanya tentang apa, Mas? Sami dan mustami. Kalau yang mustami itu benar-benar dengerin, Mas. Dengerin, sengaja mendengarkan. Kalau sami tidak sengaja mendengar. Dan orang yang tidak sengaja mendengar itu tidak terkena ancaman dosa. Tapi tetap saja dia harus banyak beristighfar. Karena ada berapa banyak orang yang tidak sengaja dengar, kakinya gini-gini sendiri, kepalanya nunduk-nunduk sendiri, gitu. Ngerasakan ada sesuatu kenyamanan, padahal itu semuanya waswas syaitan. Nah, naktafi bihadzal qudrah, ya, kita cukupkan sekian, dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di sini adalah sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Hah? Ayo, fadhal. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekalian. Gimana Pak? Bersikap sombong dengan orang yang berbuat sombong. Jadi sombong melawan sombong. Ya. Ayo Pak. Ayo, Hasan, jazakallahu khair. Jadi namanya tadi Bapak siapa? Pak Awan. Ayo. Pak Awan. Saya juga Pak Awan, Pak. Zakir Rahma Awan, Pak. Awan. Awas, Awan, Pak. Allah membarik. Nah, Pak Awan tadi bertanya tentang apakah boleh sombong dilawan kesombongan, kan? Nah, jawabannya nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Karena sombong itu bukan hanya manusia. Iya. Nggak boleh, Pak. Karena idfa billati hiya ahsan. Kita harus jadi membalasnya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi lebih baik itu adalah yang sesuai syar'i. Maka tidak ada dalam Islam itu artinya syirik dilawan dengan syirik. Sihir dilawan dengan sihir, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Nah, makanya ketika ada yang jelek, idfa billati hiya ahsan. Jadi di situ kita harus mengganti dengan yang lebih baik. Artinya apa? Kalau ada orang yang sombong, maka yang tadi saya sebutkan, ada orang yang sombong, ada yang orang ujub, kita pertama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla
kita pada dirinya kita sendiri, kemudian berdoa kepada Allah Azza Wajalla, kemudian kita mendoakan itu termasuk di situ nasihat. Karena ad-dinu nasihat. Liman ya Rasulullah, di akhir itu li'ammatin nas wa ammatihim, li'a'immati wa ammatin nas. Iya. Betul. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, kita memohon kepada Allah Azza Wajalla. Tapi terkadang bagian dari doa itu agar ada orang yang bisa menasihati orang tersebut. Gak ada orang yang bisa menasihati. Sekarang menasihati pemimpin kita, gak ada ya mas. Kita hanya bisa mendoakan kepada pemimpin kita. Kita pun dalam Ahlussunnah wal Jamaah gak boleh kemudian membicarakan kejelekan itu di hadapan orang. Misalnya kejelekannya Pak Awan itu jeleknya ini. Itu membicarakan di hadapan orang gak boleh. Kita harus kalau menasihati 4 mata. Kita menjaga aibnya dia, menjaga orang yang dinasihati itu agar aib kita juga dijaga oleh Allah Azza Wajalla. Man satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi aibnya dia di hari kiamat kelak. Makanya nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang tadi sudah termasuk nasihat masuk dalam. Nah, mengenai kiat menahan atau dari ujung. Contohnya misalnya dalam suatu kajian, Syekh atau Ustaz bertanya, banyak pertanyaan. saya sudah tahu jawabannya. Saya menjawab. Ya. Pada saat menjawab, ibu merasa saya sudah tahu. Ayo. Jadi kalau Halo. saya nggak jawab, maksudnya jadi saya nggak lakukan. Ayo, Hasan. Dan selanjutnya yang tadi contoh sholat, jadi imam, itu suratnya panjang. Kalau apakah harus diganti dengan baca surat yang pendek atau Pas ketika ngelawan itu gitu. baca biasa saja? Itu bagaimana kiatnya? Ayo, Allah barik. Jazakallah. Ya, Daud, Hamidallah, dia datang dari jauh. Allah barik, dari Abu Dhabi. Allah barik. Nah, yang seperti itu dikembalikan kepada ta'wan jiwa, ketakwaan jiwa. Sama halnya dengan orang memilih ketika orang itu ketika dia bisa berkorban sapi yang paling gemuk dia punya, tapi kenapa dia harus berkorban dengan sesuatu yang kecil? Itu kaitannya dengan waman yu'adzim sya'irallahi fahiya min taqwal qulub. Ya. Jadi kaitannya dengan takwanya hati kita. Ya. Karena kalau misalnya kita itu mendapati yang seperti itu, hati kita akan berperang itu mas. Hati kita akan berperang. Nah, peperangan itu terkadang akan membawa kepada kemenangan. Ya. Kemenangan yang menjadikan terkadang ketika kemenangan itu bukan sesuatu yang kita idamkan, itu ada lawamah bisu. Hawa yang senantiasa menghardik berupa penyesalan kita. Nah, ini seperti ya sudah. Nah, jadi wa man yu'adzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Azza Wajalla, itu termasuk takwanya hati. Nah, takwa hati itu di sini kaitannya ketika di situ sebutkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman tentang fitnah. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ayu qalbin unkiraha nukitat fihi nuqtatun bayda hatta tasiru al-qulub 'ala qalbayn atau hatta yasir al-qalb 'ala qalbayn qalbun abyad la yadurru ma damatis samati wal ard wa qalbun aswad
murbaddan kalquzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawa. Nah, auqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ adalah fitnah itu dibentangkan pada manusia pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan ya, sedikit demi sedikit. Kemudian seperti anyaman tikar. Siapa yang menyenanginya maka akan dibentikkan di hatinya itu bintik-bintik hitam. Dan siapa yang mengingkarinya akan dibentikkan bintik-bintik putih. Hingga hati itu menjadi dua hati. Hati yang putih, bersih, yang tidak ada yang mencederainya selama masih ada langit dan bumi, dan hati yang hitam legam, yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak menyuruh pada kema'rufan, yang dia tahu hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Ini seperti gelas yang ditengkurapkan, sudah tidak bisa diisi lagi, nggak bisa dinasihati lagi. Sama halnya di sini tadi, ketika disebutkan tentang salasun muhlikat, 3 yang akan membinasakan. Sebutannya terakhir apa di situ? Tentang hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti, dan wa ijabul mar'i binafsi, dan ijab, ujubnya seseorang pada dirinya. Karena disebutkan ada sukhun muta' juga. Sukhun muta' itu rasa pelit yang ditaati. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan terakhirnya ujub terhadap dirinya sendiri. Nah, ini tadi Daud mengatakan bahasanya kalau mau ngimami jadi panjang, kalau ada syekh bertanya menjawab, itu kaitannya dengan ingin show off. Ada keinginan khawatir, gimana kalau show off? Makanya Nabi SAW mencontohkan agar kita itu sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua doanya apa? Doa berlindung dari syirik. Apa mas? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika lima a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Kita nggak tahu kalau itu menjadi ujub, menjadi riya. Tapi ketika kita itu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, yang seperti itu nanti Allah akan hindarkan seperti itu mas. Karena pergolakan hati manusia kapanpun dimanapun pasti akan ada seperti itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang akan memberikan ilham nih. Ini yang takwa, ini yang fujur. Mana yang kau pilih? Mau ngapalin, mau panjang, mau tampil dan seterusnya, itu nanti akan dipilih. Nah, saat itu ketika takwa kita itu kuat, maka kita memilih yang selamat. Paham maksudnya? Tapi ketika takwa kita itu lemah, kita milih untuk ujub dan sombong. Maka harus doa terus. Salah satu tadi ilaj yang paling kuat dari mengobati ujub itu adalah dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk kedzaliman yang kita nggak rasa bahwa itu kedzaliman. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu minta itu doa setiap saat tentang kita apa? Inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Aku tuh banyak kedzalimannya, dengan zalim yang banyak sekali mas. Termasuk tadi pilihan itu. Kalau kita salah memilihnya, saya ingin baca ayat yang panjang, kita zalim pada di belakang kita. Kita ingin mengatakan saya hafalannya sudah banyak nih. Ya. Begitu juga ketika kita ingin menjawab, syekh bertanya dan kita menjawab, wah biar saya senang dan seterusnya. Ya. Ini juga termasuk bagian dari pergolakan hati tadi. Dan hati kita akan menemukan jawabannya ketika apa? Dengan takwa. Semakin kita takut kepada Allah Azza wa Jalla yang disertai dengan sesuai syar'i, itu nanti Allah akan pilihkan yang terbaik mas. Sehingga doa mas, doa dan doa. Nah, barakallahu fikum. Tadi ada satu pertanyaan. Saya mau Ustaz, apakah mall juga termasuk pasar? Iya. Toko kelontong kecil atau ya tadi saya sudah sebutkan Alfa dan Indo. Tapi Ana sebut tidak marknya, Ana tidak sebut. Ya, karena di sini tidak ada promosi mas. Di Mesir nggak boleh promosi.
Ya. Tapi menyebutkan supermarket, tadi Anda sudah mengunjungi supermarket. Ya. Kalau di sana namanya Baqalah, dan Anda pernah bertanya kepada Syekh Ahmad Hanai hafizallah, ya Syekh, hal ya lazim alaina an nadkur doa dukhul suq hina nadkhul fi Baqalah? Naam. Tab'an. Iya, baca doa. Karena tidak ada ruginya ketika antum masuk tempat-tempat jual beli seperti itu, antum baca doa, masuk pasar tidak ada ruginya. Justru di situ adalah kebaikan-kebaikan agar Allah Azza Wajalla menjauhkan kita dari kelalaian hati dan kita terhindar dari menyia-nyiakan pahala yang begitu besar. Nah, naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan dengan kadar sekian, dan semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.